persaudaraan gitu. Nah, itu tadi adalah sebuah harapan kita semua, tapi saya rasa orang tua yang sabar itu kayaknya cuma orang tuanya Nusarara ya Bu ya. Iya betul. Suabare pual gitu ya, karena anaknya kayak Nusa dan Rara gitu ya Bu. Masya Allah ya. Oke lanjut Mbak. Nah kita akan mulai masuk di sini ya, mengenal stunting dan hubungannya dengan pengasuhan. Jadi monggo Mbak Rosita silakan. Nah ini kita mau ngudoroso bersama ya Bu ya. Kita mau ngudoroso bersama. Ini mungkin ada yang merasakan ini nggak? Nomor 1 itu apa ya Bu kira-kira gambarnya? Memaksa sikat gigi sampai anaknya nangis. Kenapa kok harus dipaksa? Soalnya anaknya nggak mau. Nah, siapa yang merasakan ini ketika anaknya umur 2 tahun? Saya sekarang ya Bu ya. I feel you Bu, I feel you. Nomor 2, wah anaknya gimana tuh ya ekspresinya ya? Ngereok. Makan beling nggak Bu? Ngereok, marah gitu ya, kesel, sebel gitu, dan apa meluapkan emosi gitu ya. Lalu nomor 3, ngambek atau kayak acuh, apa sih Ma, ngomong apa toh gitu. Iya nggak? Nah kayak gitu, itu karena apa? Orang tuanya, itu, wah tuh ya, sampai A sampai Z keluar semua gitu ya. Terus nomor 4, nah siapa yang seperti ini putra putrinya nggih? HP terus. Kalau dulu waktu usia saya ya, saya generasi milenial itu TV terus gitu ya, daerah S terus, nah sekarang HP terus gitu ya. Nomor 5, siapa yang anaknya GTE? Wah Masya Allah ya, saya juga merasakan Bu, anak pertama saya Masya Allah dia makan apapun selain nasi gitu ya, jadi semuanya mau, ubi segala macam mau ya, mungkin malah lebih sehat ya karena nggak mau nasi, tapi jadinya ibunya harus pintar memasak gitu ya, semuanya harus masuk ke jadi ubi, macam-macam gitu. Nah ini semua adalah hal yang kita rasakan bersama ya Bu. Saya juga pernah merasakan gimana anak susah gosok gigi, anak marah, tantrum. Saya juga pernah merasakan ketika anak pertama saya itu dia nanti besarnya saya mengatakan bahwa oh ini anak memang memiliki kecerdasan emosi yang bagus. Tapi ketika kecil dia belum paham cara mengendalikan emosi. Jadi pernah waktu itu kami di toko dia tantrum goler-goleran gitu loh Bu, benar-benar seperti itu. Dan ya sudah gitu, ketika itu ada satpam yang mau ikut membantu, saya bilang nggak usah Pak, saya aja, ini saya aja gitu dah. Apa saya bisa menangani, langsung saya bawa pulang gitu, karena benar-benar tidak bisa dikendalikan. Itu gara-garanya karena dia minta mainan, harganya cuma 15.000, harganya tuh 35.000 Bu, tapi mainannya menurut saya nggak terlalu bermanfaat gitu. Terus nggak dulu ya Kak, nggak dulu gitu, sampai akhirnya dia nangis-nangis sampai itu umur 2 tahunan. Memang ada masa-masa anak-anak usia 2 tahun yang bahkan di psikologi itu disebutnya terrible two. Jadi bagaimana anak 2 tahun ini mengalami lonjakan emosi tapi belum bisa mengendalikan, kata-katanya belum bagus sehingga belum bisa membahasakan apa yang dia rasakan dan apa yang dia mau gitu. Nah itu adalah peran orang tua membantu dia untuk nanti mengendalikan emosi, kemudian membahasakan apa yang dia rasakan, itu penting sekali gitu. Nomor 3, saya juga pernah emosinya bocor ya ibu-ibu ya, sama saya juga sama kok seperti ibu-ibu yang saya berdiri di sini bukan karena saya sempurna, enggak, karena saya mungkin akan berbagi pengalaman saja gitu ya. Saya pernah kok emosinya bocor juga sama anak-anak gitu, karena kita tahu sendiri bahwa manusia itu masih terus belajar. Dan tapi kalau emosinya bocor gimana Mbak sampai marah-marah? Loh nggak apa-apa, itu wajar. Tapi yang berbeda yang harus kita garis bawahi adalah setelah kita marah kita ngapain? Itu kita minta maaf sama anak, lalu biasanya saya akan bilang maaf ya Kak, Bunda juga masih belajar, sabar. Kita belajar bareng-bareng ya gitu. Sehingga anak tuh tahu bahwa orang tua tuh juga nggak sempurna, Kak. Orang tua juga bisa salah gitu. Terus kemudian nomor 4, HP. Nah, alhamdulillah kalau HP anak-anak saya nggak ada yang sampai HP-an terus gitu, nggak ada. Nomor 5 GTM ya, anak saya juga itu kayaknya ada fasenya sih memang. Sampai saat ini anak saya nomor 3 itu 7 bulan sedang belajar makan. Fasenya ini adalah dia tidak mau pakai sendok, sehingga saya makaninnya, nyuapinnya itu pakai tangan Bu, didulit terus dimasukin, udah kayak makani manuk Bu.
pakai tangan dimasukin pakai tangan itu banyak Bu kalau makan gitu, tapi kalau pakai sendok dia nggak mau. Itu anak pertama saya juga kayak gitu, ternyata dia trauma sendok gitu. Mungkin saat kita menyuapi anak, kita dalam emosi yang tidak terjaga, aduh makan gitu. Nah anak saya yang pertama dulu juga naik berat badannya agak seret walaupun masih di garis hijau bawah ya, tapi agak seret gitu, sehingga saat itu ketika dokternya bilang Bu ini beratnya bertambah, biasanya ibunya stres, ya nggak? Kalau anaknya berat badannya kurang, ibunya yang stres, kemudian maksa anak ayo makan gitu. Nah ternyata dia jadi trauma sendok, jadinya makannya maunya pakai tangan. Anak yang saya kedua lucu, dia maunya makan kalau pakai kepalanya lele Bu. Kepalanya lele gitu. Nasinya ditaruh atas itu di. Aduh, masya Allah, emang anak-anak tuh beda-beda ya, luar biasa. Jadi memang kita harus punya 1001 cara gitu untuk bisa anak mau makan. Lanjut Mbak. Nah, apa itu stunting? Nah, stunting itu seperti yang saya ketahui memang dia adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang panjang sehingga mengakibatkan pertumbuhan anak yang terganggu. Nah, faktornya ada banyak Bu, macam-macam, ada kurang gizi. Nah, yang akan kita bahas yang poin nomor 2 yaitu pola asuh yang kurang efektif. Kenapa sih kok bisa mempengaruhi ya? Apa hubungannya stunting dengan pola asuh gitu? Nah, stunting itu kan dia dari anak ya Bu. Anak itu adalah manusia gitu ya, manusia. Tentu kalau kita berbicara tentang manusia, kita akan berbicara tentang mentalnya, tentang psikisnya, tentang emosinya. Dan karena anak ini membutuhkan bantuan dari orang tuanya, maka juga sebenarnya yang harus ditingkatkan kesehatan mental orang tuanya juga. Nah mungkin nanti dari inisiatif bikin program gitu ya, memang kesehatan mental untuk para ibu yang saya rasa juga ini sangat penting sekali. Kita mau kayak gimana ke anak kalau orang tuanya aja tidak merasa kesehatan mentalnya terjaga gitu ya, tidak bahagia, tidak tenang gitu ya, juga akan terganggu ke anaknya gitu. Nah, monggo Mbak lanjut. Nah, mari kita menemukan bersama makna pengasuhan itu sebenarnya apa sih gitu. Monggo Mbak. Nah, sebenarnya Bu, tugas pertama orang tua setelah anaknya lahir dari rahim kita, menangis, berdarah-darah, lelah gitu ya. Sebenarnya tugas pertama kita itu bukan menjadikan anak itu cerdas, bukan. Tapi tugas pertama kita sebagai orang tua itu adalah menerima dulu gitu. Artinya menerima itu semuanya diterima. Yo nakal, yo tantrumnya, yo susah makannya, yo susah gosok giginya. Wah, macam-macam semua dalam diri anak itu harus kita terima dulu. Sehingga ketika kita mau menerima, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan setelahnya gitu. Karena proses menerima itu tidak mudah ya Bu ya. Ada banyak sekali kami temukan ibu-ibu yang, klien-klien gitu ya, yang dia baby blues gitu. Ada yang pernah mengalami baby blues nggak dulu waktu habis melahirkan? Tidak. Saya mengalami baby blues. Wah, orang psikologi tapi malah baby blues ya. Jadi baby blues itu semacam depresi ringan ya, belum yang berat, depresi ringan karena dia dalam masa adaptasi setelah melahirkan, kemudian ada makhluk baru gitu ya. Anak pertama saya waktu itu sempat baby blues tapi ringan. Ada yang depresi, ada yang baby blues berat itu sampai dia tidak mau menyusui anaknya, terus kemudian tidak mau tidur sama anaknya gitu, terus dia merasa bahwa anak ini merepotkan dan segala macam sampai akhirnya dia bisa depresi. Jadi kalau pernah dengar nggak Bu, ada orang tua yang melemparkan bayinya dari lantai tingkat sekian gitu. Kalau saya pernah dengar waktu itu di Jepang atau di Korea gitu, dia melemparkan bayinya Bu. Kenapa? Karena ibu ini depresi gitu. Saya tidak membenarkan perilakunya, tapi saya bisa memahami rasanya ketika kita nggak ada yang membantu sama sekali gitu. Kalau mungkin di Jawa, di Indonesia itu ada eyangnya yang siap siaga, ada tetangga yang ngaruh, mungkin itu kan masya Allah itu sebenarnya tuh kesyukuran yang luar biasa gitu, berkah. Nah tapi kalau di Jepang, Korea, saya pernah teman saya tinggalnya di Korea, di Jepang. Dia itu merasakan sangat kesepian Bu, karena tinggalnya tuh di apartemen. Yang kita tahu apartemen itu kan benar-benar satu-satu sendiri-sendiri gitu ya, tidak bisa menyapa orang, bahkan mungkin kalau menyapa orang tuh terasanya aneh karena orang asing gitu, sehingga dia merasa sendirian. Terus kemudian dia pulang ke Indonesia, dia
Ya Allah Mbak, aku bersyukur sekali di sini aku masih bisa mendengarkan ting 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 tukang bakso lewat, sayur-sayur lewat. Itu ternyata healing bagi dia karena dia merasa tidak sendirian gitu ya. Masya Allah, sebenarnya kita tinggal di Indonesia dengan kondisi semuanya lewat depan rumah ya Bu. Mie ayam lewat, bakso lewat, sayur lewat gitu ya. Itu ternyata hiburan tersendiri gitu sebenarnya dan memudahkan ya. Nah jadi kita sebelum berbicara panjang lebar tentang pengasuhan, yuk kita teliti dulu dalam diri kita apakah kita sudah menerima anak kita sepenuhnya atau belum. Artinya kita sudah sangat bersyukur dengan kehadiran anak itu sehingga kita bisa menerima gitu ya, menerima apapun kondisinya. Mungkin yang sekarang berat badannya sedang tidak sesuai dengan target gitu ya, target kayak apa aja ya, tidak sesuai dengan garis hijau yang semestinya, ya diterima dulu, nggak apa-apa, insya Allah kita akan perbaiki bersama-sama gitu. Karena kalau denial terus Bu, banyak klien-klien kami yang misalnya anaknya mohon maaf ya mengalami gangguan autis gitu, dia tidak menerima orang anaknya memiliki gangguan gitu sehingga tidak ditreatment dengan baik, tidak diberi perawatan yang baik, kan malah merugikan keduanya ya, sehingga penerimaan itu penting sekali. Monggo Mbak. Nah setelah saya membaca banyak beberapa buku, jurnal gitu ya, karena saya sekolahnya di psikologi, sampai akhirnya saya merumuskan sendiri sebenarnya parenting itu sebenarnya apa sih gitu, karena banyak sekali yang bilangnya begini, yang bilang ini macam-macam, tapi ini yang saya rumuskan tentang parenting. Sebenarnya parenting itu seperti sebuah proses ketika kita menuangkan air ke dalam sebuah gelas gitu ya. Yang pertama ada apa aja Bu di gambarnya itu? Ada apa aja? Air. Ada gelasnya, ya? Ada airnya, ada botolnya, ada tangannya. Oke. Itu yang terjadi ketika kita menuangkan sebuah menuangkan air gitu ya ke dalam sebuah gelas. Nah, gelas yang ada di situ itu kita ibaratkan sebagai anak kita. Kemudian airnya itu adalah value-value atau nilai-nilai yang ingin kita didik dari anak kita. Botolnya adalah kita, dan tangan atau cara menuangnya itu adalah parentingnya. Jadi parenting itu adalah cara menuangkan air ke dalam gelas. Tapi Bu, coba kita teliti bersama. Kalau misalnya kita sudah, dan ini harus dipastikan semuanya beres ini. Kalau misalnya kita temukan bahwa di gelas itu retak, pecah, ambyar, apakah proses ini bisa terjadi? Nggak bisa. Kita ngosok terus air sementara anaknya itu tuh rapuh gitu Bu. Kira-kira dia bisa menampung nilai-nilai yang kita ajarkan nggak? Nggak bisa gitu. Artinya apa? Gelasnya harus utuh. Gelasnya harus utuh Bu. Gelasnya harus utuh, karena kalau kita menuang air di gelas yang bentet, perso bentet nih. Bentet, apa yang terjadi? Apa Bu? Bocor, rembes gitu ya, rembes. Nggak akan masuk nilai-nilai yang kita ajarkan tuh, nggak akan pernah masuk gitu. Nah, sekarang kalau misalkan sekarang kita katakan bahwa gelasnya sudah utuh, ya, gelasnya sudah utuh, tidak ada benda, tidak ada pecah, tidak ambyar, gitu. Air yang kita tuangkan itu airnya keruh, Bu. Airnya keruh. Yang terjadi apakah di dalam gelasnya itu keruh atau bersih? Keruh ya, tentu akan keruh karena yang dituangkan keruh, sehingga kita juga harus menyaring gitu ya, memfilter, menyaring nilai-nilai yang kita ajarkan ke anak gitu. Mosok bocah 3 tahun gitu diajari tiktokan, nari-nari di depan kamera, kemudian disebarluaskan gitu ya, kan tidak pentas. Karena yang sebenarnya kita tidak ketahui Bu, banyak sekali dalam tanda kutip, karena apa Ibu semua ya, saya akan paparkan sebuah ini bahwa akan banyak sekali predator anak Bu. Predator anak ini semacam orang-orang yang memiliki ketertarikan secara, ada anak-anak ya, secara SEK, secara itu yang dia tertariknya kepada anak-anak, sehingga dia menikmati goyangan-goyangan itu bukan dari orang dewasa, tapi dari anak-anak kita gitu. Itu salah satu yang harus sangat kita jaga, dan jangan sampai anak-anak kita terpapar itu gitu ya. Sehingga air yang kita tuangkan ke anak-anak kita juga air yang
jernih gitu ya, sehingga kita juga bisa memilih. Lalu sekarang kita katakan gelasnya utuh, airnya jernih, tetapi lihat botolnya itu yang bocor, Bu. Botolnya bocor, retak, ambyar. Kira-kira apakah dia bisa menuangkan air ke anaknya? Nggak bisa. Apa yang mau dituangkan kalau kita sendiri bocor gitu ya? Apa yang dituangkan bahkan kalau kita sendiri kosong? Kita nggak belajar, kita tidak tahu. Wes saya lah, yang penting melaku anak sekolah ya sekolah, anak maem ya maem gitu. Tanpa kita tahu, kita tidak mengisi diri kita gitu. Nah, retaknya kita atau bocornya kita di botol itu juga sangat mempengaruhi proses parenting, sehingga kesehatan mental kita sebagai orang tua, sebagai ibu itu juga penting sekali agar kita itu menjadi botol yang utuh juga, bukan botol yang retak, bukan botol yang ambyar bahkan gitu ya. Terus kemudian katakanlah gelasnya sudah utuh, airnya bersih, botolnya juga sudah bagus. Nah, cara nuangkannya itu tidak pas gitu ya. Misalkan ini air, ini gelas, kemudian itu air. Saya nuangkannya di sini, Bu. Saya nuangkannya di sini. Kira-kira bisa masuk nggak? Nggak bisa. Sehingga saya harus pas nuanginnya ke posisi gelas, betul. Nah, artinya cara menuangkan inilah yang harus kita belajari bersama. Kalau kita menuangkannya tidak pas, ya tidak akan pernah masuk. Artinya kalau kita mau memberikan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita, itu dengan memperhatikan anak ini, apakah anak ini bahagia atau tidak, apakah dia siap enggak kita ajarin, ataukah dia itu sedang merasa bagaimana gitu. Misalkan kita sedang marah-marah, anak ini dalam keadaan lapar, kita marah-marah ya, artinya bocor gitu ya, gelasnya bocor, botol kita juga retak karena kita marah-marah dengan penuh luapan emosi. Sebenarnya nilainya benar, yang mau dituangkan itu benar, tapi tidak mungkin bisa terjadi gitu, karena semuanya tadi tidak berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya Mbak. Nah, sebenarnya Bu, peran selanjutnya setelah kita menerima anak yaitu adalah menyiapkan wadah dalam diri anak ini. Menyiapkan wadah itu artinya apa? Kalau kata Bu Eli Risman, sesungguhnya orang tua itu hanya perlu membuat anak bahagia, ya, membuat anak bahagia. Dia tuh nggak perlu pintar matematika dulu gitu ya. Pintar matematika itu nanti aja. Nggak perlu pintar bahasa Inggris dulu, nggak perlu pintar nyanyi dulu, nggak perlu Bu, belum perlu. Anak-anak usia balita itu hanya membutuhkan rasa bahagia. Dia bahagia bersama ibunya, dia terkoneksi dengan ibunya, dia terhubung dengan ibunya, dia merasa happy, untuk ngapain aja tuh happy, tidak ada gangguan, tidak ada paksaan gitu. Nah, tapi bahagianya yang bagaimana? Apakah terus kemudian semua diperbolehkan? Nah, enggak, nanti kita pelajari lagi ya. Jadi peran utama orang tua itu menyiapkan wadahnya tadi ya, menyiapkan gelasnya agar gelasnya tidak bocor, tidak bentet, tidak ambyar bahkan gitu ya, sehingga dia harus menjadi anak yang bahagia. Nah, selanjutnya Mbak. Nah ini ya, karena itu akan sangat mempengaruhi kesehatan fisik anak. Kok bisa mempengaruhi ya bahagia? Kenapa ya dengan anak bahagia itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik anak? Nah nanti kita akan sedikit belajar ya, monggo Mbak. Selanjutnya. Nah di psikologi mungkin nanti kita akan belajar sedikit tentang happy hormone. Ada namanya happy hormone. Hormon ini adalah hormon-hormon yang membuat anak bahagia, gitu ya. Karena kita akan bicara tentang stunting, tentu kita akan sedikit berbicara tentang fisiknya dan bagaimana cara kita agar anak-anak itu bahagia. Nah, tapi ini sebuah fakta di tubuh kita itu ada namanya hormon Bu. Ada hormon serotonin. Hormon serotonin ini didapat ketika anak-anak terpapar sinar matahari yang cukup. Nah, ketika kemarin COVID ya, ternyata salah satu yang disarankan oleh puskesmas adalah apa Bu? Dede, Masya Allah ya. Kita tuh diberkahi Allah dengan banyak sekali rezeki ya. Salah satunya dengan matahari yang lagi terik-teriknya ya Bu ya hari ini ya. Tapi alhamdulillah itu ternyata memiliki dampak yang sangat positif karena ditemukan di beberapa negara yang yang memiliki 4 musim. Itu ketika di musim-musim dingin yang dimana itu paparan sinar mataharinya sangat sedikit gitu ya, sangat singkat,
itu terjadi peningkatan suicide atau bunuh diri lebih tinggi di musim-musim yang lain gitu, sehingga memang paparan sinar matahari itu sangat bisa mempengaruhi hati kita untuk merasa senang, bahagia gitu. Nah, serotonin ini juga didapat ketika anak menolong temannya. Terus kemudian ternyata serotonin itu juga mempengaruhi saluran pencernaan anak, kunci sistem syaraf pada anak, metabolisme tulang, regenerasi hati, dan penambahan sel. Jadi merasa bahagia itu penting banget, Bu. Bukan hanya untuk anak-anak ya, kita juga ya, agar kita tadi botolnya tidak ambiar, bedak, dan bocor gitu ya. Jadi kita harus merasa bahagia. Lalu hormon yang kedua adalah endorfin. Ini didapat dari aktivitas fisik yang rutin, olahraga, nyapu, ngepel, segala macam. Kalau anak-anak tuh juga tiap pagi itu dia juga diajak aktivitas fisik dulu gitu ya. Lalu kemudian aromaterapi itu sangat bisa, aromaterapi yang alami ya, itu sangat bisa membantu anak-anak merasa bahagia, nyaman gitu. Lalu kemudian ini juga menimbulkan euforia dan nafsu makan loh, Bu. Kalau anaknya tidak mau makan, mungkin bukan karena macam-macam ya, karena dia nggak bahagia aja, atau memang dia kekurangan aktivitas fisik gitu, sehingga anak-anak yang nggak mau makan diajak dulu lari-lari, main ke playground nanti juga akhirnya lapar. Kayak kita kalau habis renang itu kan pasti lapar ya, Bu ya. Selain karena memang energi yang terkuras, juga ada hormon endorfin yang meningkatkan nafsu makan kita gitu. Lalu ada oksitosin atau hormon cinta. Nah, ini biasanya busui-busui ibu hamil nih pijat oksitosin gitu ya. Ibu bidannya biasanya menyarankan untuk meningkatkan hormon oksitosin gitu. Nah, karena kalau di ibu hamil ini sangat berpengaruh untuk produksi ASI. Nah, untuk anak-anak ini didapatkan ketika adanya kontak fisik antara ibu dan anak atau ayah dan anak gitu ya, dan berpengaruh pada keterampilan sosialnya gitu. Tadi makanya sudah banyak sekali literasi tentang menggendong ya, bagaimana menggendong yang nyaman, aman gitu ya untuk anak-anak, karena dia benar-benar bisa mendapatkan selain secara psikis gitu, secara psikis dia merasakan kenyamanan, dia juga meningkatkan hormon oksitosin ini. Lalu hormon dopamin ini meningkat ketika orang tua memberikan reward kepada anak saat anak berhasil melakukan sesuatu. Jadi reward ini bukan hanya bukan hanya berbentuk benda ya, Bu ya. Reward itu bisa rasa terima kasih, apresiasi ya. Apresiasi itu kan nggak hanya sekedar berupa benda ya, tapi rasa terima kasih, pujian gitu, itu juga sebuah reward bagi anak dan akan meningkatkan hormon dopamin. Dan ini akan sangat membuat anak bisa termotivasi melakukan sesuatu dengan usaha yang baik. Jadi dia ini ketika anak itu sering diberikan pujian, dia akan semakin percaya diri gitu, Bu. Jadi percaya diri itu tidak hanya dilatih. Biasanya anaknya disuruh pentas gitu ya, pentas nyanyi atau lomba dan percaya diri, biasanya kayak gitu ya. Ternyata tidak harus seperti itu, Bu. Ternyata kepercayaan diri anak itu bisa kita tingkatkan dengan menaikkan self-worth. Self-worth itu rasa berharga pada diri anak. Nah, rasa berharga pada diri anak ini didapat dengan tadi, sekedar ketika anak ceritanya orang bisa jadi ceritanya piye, tapi kita mendengarkan, oh gitu loh, terus piye gitu. Itu anak tuh merasa berharga loh, Bu, karena dia didengarkan gitu. Sehingga itu sangat bisa membangun dirinya bahwa oh, aku ini anak yang berharga gitu, sehingga dia bisa percaya diri. Atau ketika anak melakukan sesuatu yang kita harapkan, dia berikan rasa terima kasih, makasih ya Mas sudah menghabiskan makan hari ini, alhamdulillah.